Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai latihan soal. Soal ini sudah saya sesuaikan dengan FR yang beredar. Jadi menurut saya soal tahun ini tuh hampir sama dengan soal tahun kemarin. Jadi soalnya nggak up to date tentang COVID, tentang pembelajaran jarak jauh, karena mungkin si pembuat soal itu udah dibuat sebelum adanya COVID gitu loh. Jadi soalnya itu nggak up to date dengan pembelajaran yang sekarang. Tapi nggak tahu ya, kita tunggu FR berikutnya. Siapa tahu ada yang dapat soal-soal yang up to date. Tapi saya akan memberikan soal yang hari ini saya berikan adalah soal yang sesuai dengan FR Day 1. Oke, langsung saja, ini dia soalnya. Nah, karena pembahasan soal kali ini kita punya soal yang banyak, jadi teman-teman baca sendiri soalnya ketika saya bilang pause. Nanti kalian baca, lalu kalian bisa play untuk mendapatkan jawabannya, karena saya tidak akan membacakan soalnya. Nah, ini dia soal nomor 1 kaitannya dengan promise. Silakan dibaca soalnya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah langkah-langkahnya. Kemarin kan sudah saya beri materi tentang langkah-langkahnya. Kalau kita lihat pilihan 1, 2, 3, 4 dan 5 yang merupakan langkah-langkah yang paling tepat adalah B. Yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan. Selain kalender pendidikan juga bisa menelaah si prota. Nah, setelah itu baru menandai hari-hari libur dan permulaan tahun pelajaran dan segala macam, lalu baru menghitung jumlah hari belajar efektif. Yang nomor 3 itu salah, menelaah jumlah tema dan subtema pada satu kelas saja ya, salah ya. Nomor 5, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema, salah. Kita bicaranya bukan subtema tapi bicaranya adalah KD, jadi per KD bukan subtema. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, 1, 2, dan 4. Oke, berikutnya di soal ini pertanyaannya adalah RPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, komponen RPP silakan di pause dan dibaca dulu teman-teman. Kalau melihat pilihannya, jawabannya itu hampir betul semua ya, karena itu semuanya adalah komponen dari RPP. Tapi kita harus jeli, mencakup sekurang-kurangnya. Berarti yang paling wajib di RPP itu ada apa aja sih? Yuk kita cari jawaban yang salah dulu. Jawaban yang jelas salah adalah yang pertama B, karena ada bobot penilaian hasil belajar. Kalau bicara komponen yang paling penting ibaratnya gitu ya, itu harus ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran. Kalau kita ngelihat yang A nggak ada langkah-langkah, itu jelas salah ya. Yang B tadi kan juga salah, udah bobot penilaian. Kita lihat yang C, D, dan E itu semuanya ada langkah-langkah pembelajaran. Sekarang kita kupas satu-satu mulai dari yang C. Nah, yang C itu salah. Salahnya kenapa? Karena di sini ada standar kompetensi. Kalau di RPP itu kita tidak perlu mencantumkan SK. KD mungkin perlu gitu ya. KD itu perlu, tapi kalau SK enggak. Jadi kalau yang C salah. Sekarang yang D. Yang D itu ada identitas mapel, tapi tidak ada identitas sekolah. Jadi yang namanya identitas itu ada dua, yaitu identitas sekolah dan identitas mapel. Jadi yang D juga kurang tepat. Jawaban paling tepat adalah yang E. Identitas sekolah, identitas mapel, ada tujuan pembelajaran, materi, sumber, langkah belajar, dan penilaian belajar. Walaupun ini tidak lengkap, masih kurang KD, tapi di sini sudah mencakup sekurang-kurangnya. Hal yang penting itu sudah masuk di sini. Kenapa? Kalau KD kan bisa digantikan dengan tujuan ya, indikator juga bisa digantikan dengan tujuan, kayak gitu loh teman-teman. Nah, soal berikutnya ini kaitannya dengan penyusunan soal tes pilihan ganda. Silakan dibaca dulu teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah menyusun soal tes pada aspek apa sih? Kalau ada kasus seperti itu, kasusnya adalah siswa itu mengalami kesulitan disebabkan materi dalam soalnya belum pernah dipelajari. Materi tidak sesuai materi. Kalau tidak sesuai materi berarti nggak sesuai sama indikator. Jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Sedangkan soal yang dibuat guru tersebut tidak sesuai dengan indikator atau materi.
Nah, dalam penulisan soal tes pilihan ganda kita harus memperhatikan kaidah-kaidah apa saja sih? Ada 3, ini dia. Kaidah penulisan tes pilihan bisa diingat-ingat dengan kata makbaha. Apa sih makbaha itu? MA-nya adalah sesuai materi, K-nya konstruksi, baha adalah bahasa. Kalau sesuai materi, soal itu harus sesuai indikator soal dalam kisi-kisi. Maksudnya apa? Ya maksudnya soal itu sesuai dong dengan indikator kisi-kisinya sesuai dengan materi. Jangan sampai materi belum diajarkan, di dalam soal ada, itu salah, tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal. Yang kedua adalah pilihan jawaban itu harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Contohnya gini deh, yang bukan merupakan warna pelangi adalah A. merah, B. jingga, C. hijau, D. indah. Ya udah, jawabannya jelas kan, D. Itu soal yang tidak bagus. Kenapa? Karena indah itu bukan jenis-jenis warna, itu nggak homogen, berarti udah jelas ketahuan lah jawabannya akan D. Jadi kalau buat soal itu pilihan jawabannya itu juga harus homogen atau setara gitu. Yang ketiga, sesuai materi harus mempunyai satu jawaban yang paling benar, yang benar. Jadi jawabannya nggak boleh ada oh dua-duanya ini benar nih, salah. Itu contoh pembuatan soal yang kurang baik. Itu yang sesuai materi. Berikutnya yang sesuai dengan konstruksi apa aja sih? Yang pertama adalah soal harus jelas dan tegas, jadi tidak ambigu. Kalau kecuali ya kecuali gitu loh, jadi harus tegas dan jelas. Rumusan soal itu harus efisien, harus yang diperlukan saja. Jadi kalau memang dalam soal itu kata-katanya tidak diperlukan, ya udah hapus saja. Contohnya gini, adalah merupakan yaitu, ya udah pilih salah satu aja gitu. Nah, berikutnya panjang dari rumusan jawaban itu harus sama. Jangan sampai yang jawaban benar itu penjelasannya lengkap. Biasanya kan ada anak gitu, udah pilih jawaban yang panjang aja, itu pasti benar. Nah, itu pembuat soalnya yang salah. Kenapa? Karena panjang rumusan jawabannya tidak sama antara jawaban yang betul dan jawaban pengecoh lainnya. Jadi itu tidak bagus ya. Berikutnya, kalau ada jawaban menggunakan angka itu harus disusun dengan pilihan angka terkecil. A1, B2, C3. Gak boleh A3, B2, C4. Acak, itu nggak bisa, itu nggak bagus. Oke, berikutnya adalah jangan mengandung pernyataan semua jawaban benar, semua jawaban salah. Itu adalah contoh penyusunan soal yang bagus dilihat dari segi konstruksinya. Nah, kaidah berdasarkan konstruksi yang terakhir adalah kalau ada gambar, grafik, tabel itu harus jelas dan dapat dibaca oleh peserta didik dengan jelas. Nah, berikutnya jika dilihat dari segi bahasa, yang pertama kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD, ya kan? Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Dan jangan menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat, kecuali soalnya itu bahasa daerah kayak bahasa Jawa, ya soalnya pakai bahasa Jawa. Tapi kalau untuk pelajaran lain gunakan bahasa Indonesia yang benar, jangan menggunakan bahasa daerah. Itu dilihat dari kaidah segi bahasa. Coba kita cek ke soal lagi ya. Dalam soal itu kaitannya aspeknya dengan materi. Berarti kalian sudah bisa jawab. Kemungkinan jawaban yang benar adalah A dan C. Itu adalah aspek materi. Kenapa? Karena yang B, D, dan E merupakan aspek konstruksi. Nah, tinggal deh kalian pilih jawaban A dan C, kira-kira yang benar yang mana gitu. Dan yang paling sesuai jawabannya adalah yang A. Soal harus sesuai dengan indikator. Jelaskan teman-teman. Berikutnya soalnya masih tentang RPP. Silahkan dibaca dulu teman-teman. Kalian pause dan baca dulu soalnya. Nah, pertanyaannya kaitannya dengan prinsip
pembuatan atau penyusunan RPP. Kalau kita lihat nih dari KD-nya, mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Itu kan saling berkaitan kan dan terpadu gitu loh. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah D, keterkaitan dan keterpaduan. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip RPP? Ini dia. 10 prinsipnya. Yang pertama adalah KD-nya harus utuh, mulai dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, dilaksanakan 1 kali atau lebih dari 1 kali pertemuan, itu nggak apa-apa. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kita harus lihat kemampuan peserta didiknya kita, minat peserta didik dalam pembuatan RPP itu harus sampai sejeli itu. Nah, yang keempat, berpusat pada peserta didik. Nanti dalam langkah-langkah pembelajaran di RPP, jangan berpusat pada guru yang metode ceramah terus. Jadi teacher center itu jangan. Tapi RPP itu harus memegang prinsip berpusat pada peserta didik. Nah, yang kelima adalah berbasis konteks. Maksudnya di sini proses pembelajaran dalam RPP itu harus menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajarnya. Jadi berbasis konteks itu kaitannya dengan lingkungan sekitar ya. Yang nomor 6, berorientasi kekinian, berarti RPP itu harus up to date, melek pada zaman now gitu loh, melek teknologi juga gitu. Nah, yang nomor 7, kemandirian belajar. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya proses pembelajaran dalam RPP itu harus membiasakan siswa itu untuk mandiri, tidak bergantung pada gurunya gitu. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Nomor 8-nya adalah umpan balik dan tindak lanjut. Jadi dalam proses pembelajaran harus ada tindak lanjutnya. Apakah pengayaan, remedial, itu harus ada dalam RPP. Yang ke-9 ada keterkaitan dan keterpaduan. Itu kayak di soal. Kalau KD-nya apa, ya indikatornya apa, tujuannya apa, saling berkaitan gitu. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi. Ini kaitannya dengan yang tadi, kekinian itu. Tapi di sini kalau dalam proses pembelajaran kita harus memanfaatkan teknologi, entah itu LCD, entah itu internet, harus memanfaatkan teknologi tersebut. Itu adalah prinsip-prinsip penyusunan RPP. Oke, ke soal berikutnya. Nah, nomor 5 ini silakan dibaca dulu teman-teman soalnya. Oke, kita lihat pertanyaannya adalah salah satu kelemahan tes objektif daripada uraian. Kita bahas mulai dari yang E dulu. Koreksi hasil tes relatif lama karena jumlah butirnya banyak salah. Kalau tes objektif malah justru koreksinya lebih cepat. Ya, ingat itu kelebihannya, koreksinya lebih cepat. Berikutnya, sifat soal cenderung hanya mengungkapkan pengetahuan yang dangkal. Enggak, pengetahuannya itu bisa dalam kalau bentuknya HOTS. Jadi yang D salah. C, tingkat reliabilitas dan validitas soal rendah. Salah. Yang B, tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi peserta tes itu nggak diberikan kesempatan untuk mengembangkan jawabannya sendiri. Ya udah, karena tinggal milih aja opsi A, B, C, atau D. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, berikut ini saya sampaikan kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari tes objektif menurut Ari Kunto. Untuk teman-teman yang mengikuti atau kuliah di pendidikan pasti kenal dan sering dengar nama Ari Kunto. Nah, ini dia. Nah, berikutnya soal nomor 6 ini kaitannya dengan remedial. Silakan dibaca dulu teman-teman soalnya. Nah, kata kunci di sini yang mengikuti remedi itu lebih dari 50% dari jumlah kelas. Lalu tugas apa sih remedinya, ngapain sih mereka? Nah, sebenarnya pemberian remedi itu ada aturannya teman-teman. Ini dia aturannya. Aturan ini itu dari Depdiknas tahun 2010. Kita lihat. Kalau yang ngidi lebih dari 50% jumlah kelas, guru itu harus melakukan pembelajaran ulang dengan media atau metode yang berbeda.
Misalnya jumlahnya 30, yang remedi 20 orang. Oh ya, berarti pembelajaran ulang dengan media dan metode yang berbeda gitu. Nah, kalau yang remedi itu sekitar 20 sampai 50%-nya, guru itu bisa melakukan penugasan secara berkelompok. Tapi kalau yang remedi sedikit atau kurang dari 20%, guru itu bisa melakukan bimbingan secara khusus. Bimbingan secara khusus itu bisa private dengan gurunya atau dengan cara tutor sebaya, tetapi tidak ada remedial bentuk pekerjaan rumah atau PR ya. Oke, sekarang kita lihat dari nomor 6. Yang remedi lebih dari 50%, berarti jawabannya adalah A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, soal berikutnya nih, nomor 7, hampir sama dengan soal nomor 6. Silahkan dibaca dulu teman-teman. Di sini jumlah anak yang tuntas atau yang remedi adalah 15 dari 32 siswa. Berarti ini kurang dari 50% kan ya. Berarti kita ambil yang remedi 20% sampai 50%-nya. Tugasnya adalah penugasan secara berkelompok. Jadi jawabannya adalah D. Untuk nomor 8, kaitannya masih dengan remedial. Silahkan dibaca dulu teman-teman soalnya. Nah, soal 8 ini kata kuncinya diberi latihan intensif atau drill. Kalau ada kata intensif berarti itu kan khusus ya. Pilihan jawabannya bisa B, bisa C. Nah, kalau yang B, pemberian bimbingan secara khusus itu biasanya dilakukan oleh tutor sebaya atau guru. Tapi karena di sini ada kata kunci latihan intensif, berarti pemberian tugas-tugas latihan secara khusus atau pilihan yang C. Oke, soal berikutnya kaitannya dengan pembelajaran remedial, masih dengan remedial. Pertanyaannya adalah prinsip remedial. Teman-teman boleh baca dulu soalnya dan di post video ini. Nah, prinsip remedial itu ada 5, adaptif, interaktif, fleksibel, umpan balik, dan kesinambungan. Yuk kita bahas mulai dari yang namanya adaptif. Adaptif itu berarti program remedial itu harus memikirkan tentang muridnya. Namanya karakter peserta didik itu kan beda-beda. Jadi remedialnya itu harus disesuaikan dengan gaya belajar dan kecepatan daya tangkap per peserta didik. Itu namanya prinsip adaptif. Yang kedua adalah interaktif. Interaktif sebenarnya udah tahu ya artinya. Jadi yang namanya remedial itu harus dimaksimalkan agar si peserta didik itu interaksi dengan gurunya. Jadi bukan hanya tugas taruh misalnya guru nyuruh tugas kerjakan ini remedi, sebenarnya enggak. Jadi harus ada interaksi antara murid dan guru itu. Boleh nggak sih murid menanyakan soal remedi kepada guru? Boleh, guru itu harus membimbing di sini karena pembelajarannya pembelajaran remedial atau perbaikan. Berikutnya adalah fleksibel. Di sini guru itu fleksibel dalam menilai remedialnya anak itu fleksibel berdasarkan kemampuan peserta didik gitu. Nah, berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik di sini sifatnya adalah korektif. Maksudnya apa? Jadi, kalau siswa dalam pembelajaran remedial masih memberikan jawaban-jawaban yang salah, guru harus dengan cepat mengoreksi jawaban tersebut, membenarkan. Jadi tidak akan ada kekeliruan yang berkelanjutan. Jadi umpan balik ini sifatnya korektif ya teman-teman. Berikutnya adalah kesinambungan. Maksudnya apa? Kesinambungan di sini pembelajaran di kelas secara reguler atau yang biasa dengan pembelajaran remedial itu merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling berkaitan, berkesinambungan seperti itu. Nah, kita lihat lagi soal nomor 9, kata kuncinya remedial itu harus mengakomodasi perbedaan individual. Kalau perbedaan individual kaitannya dengan prinsip C, adaptif. Nomor 10 masih dengan kaitannya prinsip remedial, silakan dibaca dulu teman-teman soalnya. Nah, di nomor 10 ini kata kuncinya adalah berkomunikasi dengan pendidik. Berarti ada interaksi. Jawabannya adalah B, interaktif. Nah, itu dia tadi soal yang sesuai dengan FR.
Nanti part 2 nya akan ada setiap hari sesuai dengan FR, karena ada tambahan FR lagi nih teman-teman. Ini dia tambahan FR nya. Okay, see you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.